Saya membuktikan bahwa keterbatasan tidak mengurangi kemampuan bersaing dan berkarya. Sejatinya aku terakhir normal. Namun, kecelakaan saat persalinan membuat syaraf tangan kananku lemah dan tidak berkembang. Meski begitu, kondisi ini nggak membuatku putus asa. Aku berusaha untuk tetap beraktivitas normal dan tidak merepotkan orang lain di sekelilingku. Walaupun semuanya lebih lambat karena harus menggunakan tangan kiri, termasuk belajar, menulis, dan mengetik. Makanya, sejak kecil, aku bertekad menempuh pendidikan di sekolah umum. Sejalan dengan komitmen FEB UI menyediakan pendidikan inklusif, alhamdulillah aku betul-betul menerima pelayanan dan perlakuan setara dari para dosen ataupun tendiknya. Mereka mau loh sepenuh hati memahami kondisi setiap mahasiswanya. Begitu juga teman-teman yang gak pernah diskriminatif. Di FEB UI, aku menemukan rumah ternyaman. Aku yakin kesempatan ini gak hanya terbuka untukku, tapi juga untuk teman-teman difabel lainnya yang ingin merasakan betapa FEB UI sangat memperhatikan setiap akses bagi kami untuk mengenyam pendidikan. Bisa sampai di FEB UI merupakan suatu kesempatan emas yang tidak akan saya sia-siakan. Saya datang dari Indonesia Timur, di mana bagi saya dan teman-teman lain di sana bisa merasakan pendidikan terbaik di negeri ini dengan tenaga pendidik, kurikulum, dan fasilitas mumpuni merupakan impian kami, bahkan impian para orang tua kami. Impian itu sepintas terlihat sederhana, tapi terbilang sulit untuk kami gapai. Saya bisa mengatakan ini karena saya pernah merasakan betapa besarnya jurang pendidikan di Indonesia Timur. Saya sendiri dibesarkan di Pulau Buru, Maluku, yang pada masa sekolah dasar, kami hanya memiliki satu guru bahasa Inggris untuk 3 sekolah. Sementara itu, di waktu bersamaan, sudah banyak sekolah bertaraf internasional di Indonesia bagian Barat. Perbedaan pendidikan itu seolah terasa sebagai sesuatu yang menentukan mutu dan kualitas seorang individu. Oleh karena itu, banyak di antara kami yang berlomba-lomba untuk bisa melanjutkan pendidikan meski rela jauh dari kampung. Lebih dari itu, saya ingin mengajak untuk sama-sama membangun dunia pendidikan yang lebih layak, adil, dan merata untuk saudara sebangsa kita di Indonesia Timur. Mari kita buka kesempatan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh demi kehidupan yang lebih baik. Hampir menyerah, tapi saya berhasil bangkit lagi sebagai lulusan dari kampus yang membanggakan. Butuh usaha luar biasa bagi saya lulus dari FEB UI. Beban ketidakpastian dan kesulitan pribadi kontribusi pada kegagalan saya dalam kelas. Tetapi itulah tempat saya belajar, terutama pada hal pola pikir dan manajemen waktu. Positifnya, pengulangan kelas selama tahun-tahun di universitas akibat kegagalan saya membuat pengetahuan saya lebih terakar dalam diri. Hal ini mulai terasa saat saya berada di dunia kerja sekarang. Konsep yang saya pelajari di kelas jadi lebih mudah saya pahami dan praktikkan di lingkungan profesional. Ternyata, dari hal yang mungkin terlihat negatif, tetap masih ada loh sisi positif yang Impian adalah keistimewaan yang dimiliki oleh insan manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Di FEB UI ini, saya tidak akan melepaskan impian saya. Waktu itu, 1 Juli 2018, ketika sedang jeda semester kelas 12 SMA. Saya yang kebetulan tinggal di sebuah kecamatan kecil cukup pelosok di daerah Klaten. Buktinya, rumah saya bahkan nggak punya nomor alamat. Saya pergi ke Jakarta untuk menengok hal yang waktu itu saya sebut dengan impian. Dengan jaket Dylan yang ngetren saat itu, saya meminjam motor Supra lawas milik om saya dari daerah Jakarta Timur ke Depok. Ya, apa yang waktu itu saya sebut dengan impian adalah sebuah kampus yang dalam hati kecil saya ingin sekali berkuliah di sana, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bukan karena apa-apa, ada motivasi lugu kala itu yang ingin ketularan tampan karena bisa blend in dengan anak-anak ibu kota. Dan yang lebih klise sedikit, saya ingin jadi salah satu elitis penerus yang dicetak dari kampus itu. Namun apa daya, uang tak punya, pun juga restu orang tua. Saya hanya boleh kuliah di kampus yang membebaskan biaya bagi mahasiswanya, alias gratis. Saya mesti maklum, karena memang sulit bagi orang tua saya yang hanya membuka warung kelontong di kampung untuk bisa menyekolahkan anaknya dengan biaya standar Jakarta. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, di hadapan teman-teman sekalian, saya berbagi kisah saya melalui tayangan video ini. Saya bisa sedikit menghela nafas sekarang, karena walaupun di awal saya mengalami hard take off dan bahkan terancam delay, tapi syukur saya sekarang mendapatkan smooth landing.
Berkat bantuan beasiswa bidik misi, beasiswa Iluni, beasiswa swasta, gaji magang, dukungan orang tua dan para dosen, terutama Bu Irvani selaku Kepala Kantor Kemahasiswaan FEB UI, saya bisa lulus tepat waktu dengan predikat yang baik.